Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi peradilan sebelum masuknya Islam di Indonesia. Ada dua jenis peradilan. Yang pertama yaitu peradilan perdata. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja. Yang kedua, bersumber pada hukum Hindu. Dan yang ketiga yaitu aturan-aturan hukum perdata dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum. Selanjutnya yang kedua yaitu peradilan padu. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Yang kedua, bersumber pada hukum Indonesia asli. Dan yang ketiga yaitu bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik kehidupan sehari-hari, sehingga merupakan hukum yang tidak tertulis atau non-tekstual. Eksistensi peradilan agama pada masa Kesultanan di Jawa. Yang pertama yaitu peradilan agama Kesultanan Mataram. Ketika kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung, mulailah diadakan perubahan dalam sistem peradilan, yakni memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam melalui cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam peradilan perdata. Dengan demikian, Sultan Agung tidak merombak yang sudah ada atau membuat peradilan khusus menurut hukum Islam yang hanya mengenal qadhi sebagai Allen Sprekende Rechten. Sultan Agung tidak memakai cara konfrontatif, tetapi justru integratif dan komplementatif terhadap hukum dan peradilan yang telah ada. Dalam perkembangan berikutnya, peradilan perdata diubah menjadi pengadilan Surambi yang tidak lagi dipimpin oleh raja, akan tetapi dipimpin oleh penghulu yang didampingi oleh alim ulama sebagai anggota majelis. Dinamakan pengadilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di Surambi Majelis Agung. Walaupun telah terjadi perubahan nama, namun tugas dan wewenang kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan pengadilan perdata. Dalam hubungannya kerajaan atau raja, pengadilan Surambi ini berstatus sebagai penasihat dan pemberi saran kepada raja dalam mengambil suatu putusan. Dengan demikian, pada dasarnya, raja adalah pemegang pengadilan dan putusan. Meskipun secara teori ada perbedaan fungsi antara pengadilan dan raja, namun demikian dalam praktiknya Sultan Agung tidak pernah memberikan putusan yang menyimpang atau bukan dari pengadilan Surambi. Dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan Surambi, Sultan Agung memisahkan antara perkara-perkara yang akan diselesaikan menurut hukum Islam semata dan yang akan diselesaikan menurut hukum adat dan tradisi Jawa. Terhadap perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya tidak diajukan dan diselesaikan dalam majelis pengadilan Surambi. Akan tetapi cukup diajukan kepada penghulu yang memeriksa dan memutuskan perkara itu di tempat pengadilan. Dalam pemutusan perkara tersebut, penghulu dibantu oleh 3 orang majelis Surambi sebagai penasihatnya. Karena persamaan tempat dan personalia dalam memutuskan perkara tersebut, kelak pemerintah Belanda mengira bahwa perkara tersebut diadili oleh majelis. Ketika Sultan Agung wafat dan digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1645, dengan pengaruh Belanda yang dimulai dengan kesalahpahaman di atas peranan alim ulama di pengadilan dikurangi dan pengadilan perdata dihidupkan kembali, tahun 1677 merupakan permulaan jatuhnya kerajaan Mataram dan awal semakin deras masuknya pengaruh Belanda dalam pemerintahan termasuk badan-badan peradilan. Pada masa Amangkurat II, sesungguhnya raja menarik diri dari pengadilan dan menyerahkan urusan peradilan kepada pejabat-pejabat yang bertindak atas nama raja. Setelah Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, pemerintahan Belanda mempunyai peluang dan kesempatan yang luas untuk turut campur dalam urusan peradilan di 2 peradilan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu peradilan agama Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan yang paling ketat melaksanakan hukum Islam dan tidak lagi dipengaruhi oleh hukum adat, Buddha maupun Hindu. Di Banten, pengadilan disusun menurut syariat Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan di Banten, hanya ada 1 pengadilan yang dipimpin oleh qadhi sebagai hakim tunggal. Sedang di Cirebon, pengadilan dilaksanakan oleh 7 orang menteri yang mewakili 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon.
Semua aturan dan proses beracara dalam persidangan serta pengambilan sebuah keputusan merujuk kepada perundang-undangan dan hukum Jawa. Kitab hukum yang menjadi rujukan adalah Papakem Cirebon. Kitab ini merupakan sebuah kompilasi dari hukum dan perundang-undangan Jawa kuno yang memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengkara kontra Menawa, dan Adidullah. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Papakem Cirebon dipengaruhi oleh hukum Islam. Di samping Papakem Cirebon, ada juga kitab Maharur yang terbit pada tahun 1768. Pada saat Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa pada tahun 1651 sampai 1680, hukum Islam sudah diberlakukan secara sempurna. Hukum potong tangan menjadi bagi pencuri dengan memotong tangan kanan maupun tangan kiri, seterusnya sudah diberlakukan bagi pencurian dengan nilai 1 gram emas. Sejarah Banten menyebutkan bahwa syekh tertinggi bergelar Kiai Ali dan Kiai Ali yang dikenal dengan istilah Khodi. Posisi Khodi ini pada awalnya dijabat oleh seorang ulama dari Mekah, akan tetapi mulai tahun 1650 dan awal pada tahun 1651 para Khodi sudah mulai dijabat oleh para bangsawan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Hanifatul Habibah dari kelompok 2 sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan tentang peradilan agama Kesultanan Cirebon dan juga eksistensi peradilan agama pada masa kesultanan di luar Jawa yang terdiri dari peradilan agama Kesultanan Aceh, peradilan agama di Jambi. Itulah yang akan saya jelaskan nantinya. Pertama, peradilan agama Kesultanan Cirebon. Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Menurut Tomo Pers menyebutkan bahwasanya Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470 hingga tahun 1475 Masehi. Orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan yaitu Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan gelar Sunan Gunung Jati sebagai pengganti sekaligus keponakan dari Pangeran Walangsungsang. Dialah pendiri kerajaan Cirebon. Di Cirebon atau Priangan terdapat 3 bentuk peradilan, yaitu peradilan agama, peradilan drigama, dan juga peradilan cilaga. Kewenangan absolut peradilan dragama adalah perkara-perkara mengenai perkawinan dari waris, sedangkan peradilan cilaga khusus menangani sengketa perniagaan atau perdagangan. Pengadilan ini kemudian dikenal dengan peradilan wasit. Kompetensi peradilan agama adalah perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, yaitu yang menjadi kompetensi absolut peradilan pradata di Mataram. Perkara-perkara tidak lagi dikirim ke Mataram dikarenakan belakangan kekuasaan pemerintah Mataram semakin merosot. Pengadilan agama memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan juga kewarisan. Bahkan, ketika kekuasaan kerajaan Mataram itu telah mengalami kemunduran atau kemerosotan, perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan dan hukuman mati yang awalnya merupakan kewenangan peradilan perdata karena tidak dapat dikirim ke Mataram sehingga menjadi wewenang pengadilan agama. Kemudian di sini pengadilan agama itu mulai mengadili dan juga memutuskan perkara atas dasar hukum Islam dan juga pedoman kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh penghulu. Adapun jika pengadilan agama itu berpedoman pada hukum Islam, sedangkan pengadilan Drimaga itu memakai hukum Jawa kuno dan pengadilan Cilaga merupakan pengadilan wasit khusus untuk perkara niaga atau perdagangan. Jadi masing-masing itu memiliki ciri masing-masing. Istilah agama dan drigama terdapat dalam Papakem Cirebon yang digunakan untuk mengadakan pemisahan menurut sifatnya. Di antara perkara-perkara yang harus diadili, penjelasan isi Papakem Cirebon tersebut terdapat dalam kitab Jaya Lengkara Iguna.
di mana perkara-perkara keagamaan itu harus diselesaikan berdasarkan hukum adat. Toyagama merupakan perkara-perkara yang diselesaikan berdasarkan percobaan hukum yang berat. Lalu kemudian, Belanda itu mulai membuat kebijakan dengan mengadakan reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu dan juga pejabat lainnya dalam urusan pengadilan. Para penghulu dibiarkan mengurus soal-soal perkawinan, perceraian, dan lainnya, akan tetapi tidak diberi peraturan atas segala sesuatu, kemudian diserahkan kepada adat dan kebiasaan setempat. Eksistensi peradilan agama pada masa Kesultanan di luar Jawa. Yang pertama, Peradilan Agama Kesultanan Aceh. Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Mazhab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Aceh adalah mazhab Syafi'i, yang mana pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki seorang mufti yang terkemuka bernama Syekh Abdul Rauf Singkil. Selain itu, terdapat juga seorang ulama besar yaitu Nuruddin Ar-Raniri dengan karya monumentalnya sebuah kitab Shiratal Mustaqim. Kitab tersebut kemudian digunakan sebagai media penyebaran Islam dan sebagai pedoman bagi guru-guru agama dan para qadhi. Sultan Iskandar Muda merupakan raja yang paling kokoh dalam menjalankan aturan syariat tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Sultan Iskandar Muda pernah memberlakukan hukum rajam terhadap putranya sendiri yang bernama Murah Papok, yang berzina dengan istri seorang perwira. Di wilayah Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam itu menyatu dengan peradilan negeri yang memiliki beberapa tingkatan-tingkatan. Meliputi tingkatan pertama itu dilaksanakan di kampung yang dipimpin oleh kecik. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara yang tergolong ringan. Sedangkan perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Apabila yang berperkara itu tidak puas dengan putusan tingkat pertama, dapat mengajukan banding ke tingkat kedua, yakni Halu Balang. Bila pada pengadilan tingkat Halu Balang juga dianggap tidak dapat memenuhi keinginan pencari keadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat ketiga yang disebut Panglima Sagi. Apabila putusan Panglima Sagi itu tidak memuaskan lagi, masih dapat mengajukan bandingan kepada Sultan yang pelaksanaannya oleh Mahkamah Agung yang anggotanya terdiri dari Malikul Adil, orang kaya Sri Paduka Tuan, orang kaya Raja Bandahara, dan juga fakih atau ulama. Sistem peradilan di Aceh itu sangat jelas menurut hierarki dan kekuasaan absolutnya. Hanya saja sumber tersebut tidak menggambarkan kekuasaan wilayah, sehingga mengalami kesulitan untuk dibandingkan dengan susunan pengadilan yang ada sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu peradilan agama di Jambi. Ada beberapa keterangan mengenai Jambi, di mana di ibu kota Jambi itu terdapat peradilan agama yang didasarkan pada pasal 25 dari Reglement Jambi States Plan 1906 nomor 320. Pada tahun 1903, Jambi itu telah dikuasai oleh pemerintahan Sultan. Tidak diketahui dengan pasti apakah peradilan agama ibu kota Jambi itu merupakan peninggalan dari zaman Kesultanan ataupun tiruan dari keadaan di ibu kota Palembang. Pada 1 Juli 1927, Reglement Jambi itu kemudian dicabut. Dan pada tanggal yang sama mulailah berlaku Reglement Buiden-Westin atau RBG. Dalam RBG tersebut, peradilan agama tidak mendapat pengaturan sendiri, akan tetapi dapat diterima bahwa adanya peradilan agama merupakan peradilan Landrit, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 RBG yang pada pokoknya berisikan bahwa Landrit mengadili perkara-perkara kecuali jika perkara-perkara itu termasuk wewenang pengadilan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Kurniawati. Saya dari kelompok 2. Di
sini saya akan membahas mengenai peradilan agama di Palembang, peradilan agama di Bengkulu, peradilan agama di Sumatera Barat, dan peradilan agama di Sumatera Timur atau Medan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai peradilan agama di Palembang. Di daerah lain seperti Sumatera Utara, tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggaraan peradilan Islam. Sebagaimana ditemukan di Palembang, pengadilan agama yang dipimpin Pangeran Penghulu merupakan bagian dari struktur pemerintahan, di samping pengadilan Syah Bandar dan pengadilan Pati. Di pengadilan Syah Bandar, perkara diputus dengan berpedoman kepada hukum Islam dan ajaran Al-Quran. Sedangkan di pengadilan Pati, perkara diputus dengan berpedoman kepada hukum adat. Istilah penghulu juga dikenal di Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam menganut 3 sistem peradilan, yakni 1. Pengadilan agama yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nato Agamo. Yang kedua, pengadilan umum yang dipimpin oleh Tumenggung Kartonegoro. Dan yang ketiga, pengadilan adat atau rapat esak, rapat keci yang dipimpin oleh Pangeran Adipati atau Depati. Selain itu, kalangan ulama mendapat posisi yang sangat terhormat di kalangan istana, bahkan memegang peranan penting selaku penasehat utama para sultan. Yang selanjutnya adalah peradilan agama di Bengkulu. Keadaan di ibu kota Bengkulu sama dengan di ibu kota Jambi dan Palembang. Sesuai dengan bunyi pasal 26 dari Regimen Bengkulu, Stadsblad 1880, nomor 32, Pengadilan Agama kelas 1A, Bengkulu sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957, LN.60.99 tahun 1957, tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa dan penetapan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Sumatera. Wilayah hukum pengadilan agama kelas 1A Bengkulu pada waktu pembentukan adalah Kota Madia Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Argamakmur. Keadaan wilayah hukum pengadilan agama kelas 1A Bengkulu sedemikian berlangsung sampai terbentuknya pengadilan agama pada wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya adalah peradilan agama di Sumatera Barat. Menurut catatan Mahadi, di Sumatera Barat selalu dijumpai peradilan agama yang tampaknya tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Dan itu pula sebabnya mengapa keputusannya tidak pernah sampai kepada Landrat untuk memperoleh eksekutor verklaring. Pengadilan agama sedemikian itu selalu disebut dengan nama sidang Jumat atau rapat ulama atau rapat agama. Embrio pengadilan agama Padang berawal dari ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di daerah luar Jawa, Madura, dan surat penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 nomor JP 8/71/6 tentang kedudukan pengadilan negeri dan kejaksaan pengadilan negeri. Atas dasar itu, maka Menteri Agama mengeluarkan surat penetapan Menteri Agama RI nomor 58 tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut, pada poin A menyebutkan membentuk pengadilan agama atau mahkamah syariah 1. Aceh dengan 16 pengadilan, 2. Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, 3. Sumatera Barat, Riau dan Jambi
dengan 20 pengadilan dan 4 Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu di antara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat dan Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Mahkamah Syariah menjadi Pengadilan Agama Padang. Kemudian selanjutnya adalah Peradilan Agama di Sumatera Timur atau Medan. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu di mana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh pemerintah Inggris dan terakhir oleh pemerintah Jepang. Oleh karenanya, perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut. Pada mulanya, pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama. Di samping itu, tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempunyai daerah yang sama, walaupun wewenang pengadilan agama baru yang disebut Priesterraad ini dalam bidang perkawinan dan waris. Sesungguhnya Staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya. Sebelum tahun 1957, di Sumatera Utara telah terdapat 2 macam badan peradilan agama, yakni Mahkamah Syariah dan Majelis Agama Islam. Masing-masing berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur. Kedua macam badan ini tumbuh dari situasi yang berbeda dan diakui sah sebagai badan peradilan negara dengan peraturan yang berlainan pula. Mahkamah Syariah terbentuk sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh pemerintah DHI oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan surat khawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Sedangkan Majelis Agama Islam adalah sebagai kelanjutan dari Majelis Agama Islam di masa NSD yang pembentukannya berdasarkan penetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 nomor 390/1960 termuat dalam Warta Resmi NST nomor 70 tahun 1950 yang kemudian diaktifir dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1953. Dengan Majelis Agama Islam tersebut di atas, Majelis Agama Islam tersebut terbatas hanya memeriksa perkara pada tingkat pertama saja. Sedangkan mengenai pemeriksaan perkara banding atau apel, maka ditangguhkan penyelenggaraannya menunggu perkembangan selanjutnya. Adapun Majelis Agama Islam yang pembentukannya berlandaskan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 tersebut berkedudukan di dan untuk daerah sebagai berikut. 1. Deli Serdang berkedudukan di Medan. 2. Langkat berkedudukan di Binjai. 3. Asahan berkedudukan di Tanjung Balai. 4. Labuhan Batu berkedudukan di Rantau Prapat. Dan yang kelima, Simalungun Karo berkedudukan di